Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kita akan masuk ke kajian kitab Bulughul Maram. Namun di sini banyak yang baru ngikut. Saya ingin mengingatkan bahwa ngaji Bulughul Maram enggak boleh berhenti pada satu hadis. Sehingga kalau kita berhentinya di tengah, hasilnya bisa beda. Hasilnya bisa beda karena hadis itu satu hadisnya membolehkan, hadis yang berikutnya ternyata nggak bolehin. Ketika hadisnya kita berhenti sampai boleh kita wassalamualaikum, apa kesimpulannya? Boleh. Besok ternyata nggak datang nih. Besok babnya nggak boleh, padahal babnya sama ya, hadisnya sama. Ini yang nggak datang gimana nih? Kak sampai seumur hidup dia bilang boleh. Alasannya ana udah ngaji kita Bulughul Maram Ustaz Lutfi. Padahal dia kagak datang besok nih. Jadi ngajinya nggak lempeng ya. Ngajinya loncat-loncat ya kayak begitu dah. Nah, untuk itu bagi yang nggak bisa datang juga mohon jangan terlalu mudah untuk menyimpulkan satu hukum. Sekalipun kita udah tahu, jangan-jangan kita tahu baru satu hadis, padahal di bab itu ada sekian banyak hadis, 3 hadis lah, 3 hadis yang kesimpulannya bisa berbeda. Kemarin kita udah kasih contoh ya, air aja tuh udah menimbulkan banyak perbedaan. Sekarang kita masuk ke 8 ya. Ke 8. Bismillahirrahmanirrahim, bil isnadil mutasili ila Abil Husain Ahmad ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu ayyaghsilahu sab'a marratin ulahunna biturab akhrajahu Muslim wa fi lafdzin lahu falyurikhu walit Tirmizi ukhrahunna au ulahunna biturab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tuhuru inna yahadikum idza walagha fihil kalab ayyaghsilahu sab'a maratin. Bejana kita atau tempat wadah kita akan bersih, akan suci ketika itu dijilat sama anjing kalau dicuci 7 kali. 7 kali ulahunna biturab. Ulahunna kan awal-awalnya pakai turab, pakai tanah. Di riwayat Muslim fal yurikhu, digosok-gosok. Kalau di riwayat Tirmizi ukhrahunna, salah satunya. Kalau diterjemahin akhirnya di riwayat yang lainnya au ulahunna atau awalnya. Nah, ketika terjadi ini yang benar awalnya, tengahnya atau akhirnya atau salah satunya. Nih, mau ngambil yang mana? Mau ngambil riwayat satu maka depan, ngambil riwayat yang satu lagi belakang. Riwayat yang ngambilnya yang paling enak yang mana? Yang paling enak adalah awalnya. Kalau awalnya pasti kena. Atau yang paling enak adalah tengahnya. Nah, udah kayak begini kita hadis ini, mau ngambil yang mana? 3-3-nya benar kok. 3-3-nya benar, kita kelupaan nih. Udah 3 belum, pakai aja di tengah. Atau kita sengaja akhirnya pakai ini kan akhir bukan ketujuhnya ya. Kalau ketujuhnya dia benar. Maksudnya kan keenamnya terakhirnya lagi dengan air. Ulahunna kan bukan awalnya banget, akan tapi airin dulu baru kemudian tanahin air. Kalau awalnya pakai debu, pakai tanah, gosoknya kayak gimana? Nah, dari 3 ini
kalau ulama yang ngambil pertama jangan disalahin. Riwayatnya ada kok. Yang ngambil yang akhir-akhir jangan disalahin juga. Yang ngambil yang tengah juga atau yang salah satunya juga jangan disalahin. Nah, mana yang diambil ulama? Satu ngambil awal, satu ngambil tengah, satu ngambil salah satunya. Udah. Ada kalau antum mau berbeda sama ulama, yang belum diambil para ulama adalah nggak pakai tanah. Nggak ada ngambil. Tapi kan kita nggak karena di situ letaknya. Kenapa kok 4 mazhab? 4 mazhab tuh karena kemungkinan penjuru istimbat hanya 4. Itu kita mau ngambil satu nian lagi udah kagak ada. Sekarang nih kita mau ijtihad. Saya mau ijtihad, kalau begini berarti kita harus pakai di awal. Saya ijtihadnya di awal. Ternyata udah diduluin sama mazhab Imam Syafi'i awal ya. Saya lupa Imam Syafi'i awal atau salah satu dari mazhab itu ngambil yang awal. Terus antum beda Ustaz. Ana yang akhir. Ini ijtihad ana. Antum bisa gak yang paling awal yang mengatakan yang paling akhir? Gak ada Ustaz. Karena ada juga ulama yang mengatakan akhir. Salah satunya udah antum ngambil salah satunya, ternyata udah keduluan sama ulama. Yang tadi tuh yang belum adalah yang nggak pakai tanah Ustaz. Itu belum. Tapi ulama nggak ada yang begitu. Kenapa? Dalilnya jelas banget harus pakai tanah. Nanti kan medianya pengganti tanah. Kalau pengganti tanah kan jadi perdebatan orang sekarang ya. Pakai sabun. Sabun ini bisa nggak menjadi media pengganti tanah? Kalau dikatakan bisa sebagai media pengganti tanah karena unsur-unsurnya memenuhi, maka selesai masalahnya. Maka diperbolehkan tidak pakai turab tapi pengganti turab. Sebenarnya kan pakai tanah juga, cuman ini pakai media pengganti. Gak boleh cuma 7 air doang. Nah, di sini letak mazhab imam yang 4 itu. Kalau ada orang mengatakan saya pengen diriin mazhab, ente mau ngomong apa lagi? Wong udah diambil semuanya. Itu nggak bisa Pak, nggak bisa karena udah diambil ambil semuanya. Dan mereka udah keduluan. Mereka dulu, mereka yang mikirin dulu, dan kebawahnya mereka punya murid. Punya murid dibakukan. Akhirnya jadilah mazhab. Nah, salahnya orang sekarang adalah tidak mau bermadhab karena menganggap mazhab itu tidak bersandar kepada teks, kepada hadis. Siapa bilang Imam Syafi'i nggak pakai hadis? Siapa bilang Imam Hanafi nggak pakai hadis? Mereka semuanya pakai hadis. Cuman ngambilnya masing-masing. Kenapa kok ngambilnya masing-masing? Emang mungkin kok teksnya kayak begini? Ya. Itu hadis yang ke-8. Hadis yang ke-9, Wan Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil hirrah, kucing ya. Innaha laysat binajas. Innama hiya tawafina alaikum awit tawafat. Akhrajahul arba'ah wa sahahu Tirmizi wa Ibnu Huzaimah. Pertanyaannya, kalau umpamanya kucing jilatin gimana? Ada air yang dijilatin kucing, najis atau enggak? Ada piring, ada apaan dijilatin kucing, najis atau enggak? Jawabannya kan di sini, innaha laisat binajasin. Kucing itu enggak najis. Innamah ya minat tawafina alaikum. Ini binatang-binatang yang selalu bolak-balik di kita. Tawaf kan keliling ya. Kalau bahasa kita kan dia kan sebenarnya kan bukan tawaf keliling begini kan. Dia tawafnya bolak-balik. Ya, ini kucing ya termasuk binatang-binatang yang suka bolak-balik. Kalau umpamanya anjing bukannya bolak-balik. Anjing kan udah dipasang duluan. Anjing nggak boleh, anjing bolehnya bagian luar. Anjing kalau misalnya
miara dijaga di dalam, jaga bukan di dalam, nggak ada satpam tinggal di dalam. Satpam pasti tinggalnya di luar. Nah, anjing boleh piara anjing untuk hirasah, tapi kan babnya di luar. Kalau di luar kan nggak pernah ngejilat inian ya, bejana dan sebagainya. Nah, kalau kucing, kucing ada kucing tugasnya sebagai penjaga, kan nggak ada. Nah, ya, ini aja status kucing adalah bukan najis. Kalau bukan najis, ya dia jilatin, kita boleh pakai buat wudu karena tidak dianggap najis. Terus geliah, jijik kan beda sama bab najis ya. Ada sesuatu yang jijik tidak najis, ada yang najis tapi tidak jijik. Babi, dagingnya jijik atau enggak? Mungkin ada yang mengatakan saya jijik ngelihat daging babi. Ibu, sebenarnya jijiknya itu jijik akidah, bukan jijik fisik. Jijiknya jijik akidah. Karena kita udah langsung pakai nian ya. Coba nih, bagi yang nggak tahu daging babi, taruh di nian. Yang nggak pernah bedain ya, taruh daging sapi, daging kebo dan sebagainya, ada daging babi di situ. Dia pegang-pegang nggak daging babinya? Pegang-pegang. Alasannya kan dia nggak tahu kan, jijik nggak? Enggak. Karena dianggap sama dengan daging ini, karena ketidaktahuannya gitu. Dia mau dikasih tahu ini daging babi, langsung nariknya itu bukan narik karena fisik, tapi nariknya karena akidahnya dia udah langsung jagain detek. Sama Pak, lihat aurat lawan jenis. Ini perempuan, laki-laki ngelihat aurat perempuan, enak gak Pak? Jujur enak. Kenapa nggak dilakukan ketika kita ngelihat itu astagfirullah? Kan bahasanya bukan bahasa mata kan? Bahasanya kan bahasa akidah. Pakai bahasa mata, pakai bahasa mata kan pakai bahasa manusia. Bahasa manusia bilang asik, enak gitu, mengasihkan dan pokoknya enak dah. Tapi kan bahasa akidah beda. Pakai bahasa akidah ngelihat aurat orang lain langsung direspon dengan astagfirullah. Tapi kan aurat lain sama aurat istri kan sebenarnya kan sama. Tahu kenapa ngelihat aurat istri nggak astagfirullah? Iya kan dasarnya kan jadi akidah, bukannya fisiknya itu yang menjijikkan. Ini nggak ada yang jawab. Kan kayak gitu Bu tidak selamanya jijik itu najis, tidak selamanya najis itu jijik. Nah, ketika ada agama yang masuk di situ, agama yang memprotek kita dan memberikan penilaian terhadap sesuatu tadi. Anjing kan lucu banget Pak. Anjing yang pudel-pudel itu, ya Allah, kalau bukan karena nggak boleh sama agama, mungkin di rumah saya udah ada berapa anjing dah. Karena lucu banget, cakep banget. Ya ada teman saya aja di desktopnya ada foto anjing. Itu kenapa? Karena tadi itu emang secara manusiawi itu lucu. Cuma kita nggak mau memeliharanya karena faktor keimanan. Baik. Di hadis yang ke-10, wa Anasin ibn Malik radhiyallahu anhu qala ja'a Rabiun fabala fi ta'ifatil masjid. Fajajarahun nas fanahahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam falamma qada baulahu amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bidanubin min ma'in fa uhriqa alaihi muttafaqun alaihi. Ini
bab najisnya najis ya. Nanti ada bab najis, ada bab etika. Anas Ibn Malik radhiyallahu anhu bercerita bahwa ada seorang badui datang ke masjid. Tahu-tahu dikencing di pojokan. Nah, dikencing-kencingkan, sahabat kan pada naik pitam tuh. Ini ada yang pengen jorokin, ada yang pengen marah, pengen ngapa-ngapain, pengen beraksi. Kata Rasulullah, jangan, biarin aja dia sampai selesai, baru disiram. Nah, disiram. Nih, kalau babnya, kalau lengkap hadisnya kan, habis itu kan Rasulullah baru bilangin ya, bilangin kalau kencing jangan di masjid, kencing di mana, jangan di dalam masjid, karena masjid itu tempat suci. Terus di bab fikihnya, kencing orang itu najis atau tidak? Najis. Terus bagaimana cara membersihkannya? Udah tinggal siramin doang, bersih. Disiramin begitu doang, bersih. Terus airnya kemana itu? Airnya kan udah ngeresep ke ginian. Jadi bersih. Contoh, di sini emang nggak pernah ada tempat, nggak ada pernah ya kotor, baik maaf ya tai atau kencing pernah numpang lewat ke sini. Kan pernah, Pak. Ntar kan udah dirembes ke tanah ya. Rembes ke tanah, udah berarti udah suci. Masih kagak enak. Babnya kan tadi ini bab suci atau bab enak gitu. Kalau bab suci dia udah suci, bab enak nggak enak. Saya kan kemarin bilang, sholat di sini nih, umpamanya kita sholat maghrib nih. Saya nggak yakin orang pada mau sholat maghrib di sini dengan pasti nyari koran, pasti nyari sejadah, nggak tega untuk sholat di tempat gini diinjak-injak. Pertanyaannya fikihnya, harus pakai sejadah nggak? Apa? Fikihnya nggak harus, Pak. Sah. Tadi diinjak-injak. Kalau kita semua yang diinjak pernah diinjak sama orang yang pernah nginjak tai jadi najis, semua tempat kita najis. Tapi kan Islam ada ngajarin bagaimana cara pensuciannya. Pensuciannya. Nah, untuk najis anjing tadi caranya kayak tadi. Untuk kucing nggak usah, karena dia bukan najis. Kalau untuk manusia, ya caranya adalah dengan nyiram. Siramin aja, udah untuk jadi bersih. Besok nih ketika udah kering, orang sholat di tempat a'robi kencing, najis atau enggak? Enggak najis lagi. Baik. Di hadis yang ke-11, wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhillat lana maitatani wa damani fa ammal maitatani fal jarradu wal hutu wa ammad dimani fattahalu wal kabidu akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah wa fihi dha'fun. Ini cakapnya di sini. Ibn Hajar setelah meriwayatkan hadis ini, beliau katakan akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibn Majah, tapi wa fihi dha'fun. Hadis ini ada sisi dhaifnya. Nanti ketika hadisnya ini dhaif, maka selanjutnya terserah Anda deh, wahai fuqaha. Wahai fuqaha, terserah Anda. Anda mau pakai ini dhaif, Anda enggak pakai, silakan cari ijtihad lagi. Kalau enggak mau pakai ini. Nah, apa hadisnya? Uhillat lana nih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma uhillat lana maitatani wadamani. Nah, kita ini dihalalin ya, diperbolehkan untuk makan
2 mayat, 2 barang mati, dan 2 jenis darah. Yang pertama, maitatani, apa yang boleh? Al-jarad wal hud. Belalang, jarad itu belalang, hud itu bukan kapal selam. Apa namanya? Ikan paus. Al-hud kan ikan paus. Boleh makan ikan laut ya, ikan paus, sama jarad. Belalang tuh mati boleh dimakan. Yeah. Bener Ustaz, belalang mati boleh dimakan. Hadisnya kan dhaif. Ente mau pakai silakan, ente enggak pakai juga silakan. Adamani, tohal itu lidah ya. Maaf. Terjemahannya apa? Jantung dan al-kabid, yang jantung. Hati. At-tohalu wal kabid, jantung dan hati. Kabid itu hati, tohal jantung. Itu kan darah ya, aliran darah. Nanti kalau misalnya ini nggak boleh, siapa yang makan sate, tengah-tengahnya ada jantungnya itu, ada hatinya. Nah, kalau nggak boleh, maka sate nggak boleh dicampur sama karena kan asalnya darah kan, jantung kita kan asalnya darah. Nah, itu boleh dimakan, begitu juga paru. Banyak yang bilang enakan boleh Ustaz, karena itu babnya kan bukan bab enakan. Kita jangan pakai, kalau mau makan jangan pakai bab enakan. Ada hadisnya tapi dhaif. Tapi dhaif ini kan yang ini kan udah diuhrik ya, udah dipotong, udah disembelih. Ketika udah disembelih kan berarti kan semuanya yang di dalamnya kecuali yang kotor boleh. Kotorannya doang yang nggak boleh. Yang lainnya jadi boleh. Darahnya nggak boleh. Tapi umpamanya darah yang masih nempel di daging, dimasak gimana? Ada darahnya dikit di daging, dimasak atau terutama di sate ya, sate. Kadang-kadang kan ada darahnya itu. Itu boleh atau tidak? Boleh, karena darah yang nggak boleh itu yang ditadahin. Darah yang di sini. Nanti babnya ada yang boleh, ada yang hati-hati. Kalau hati-hati mendingan enggak. Kalau ngambilnya hati-hati. Kalau ngambilnya kurang hati-hati, pakai bab boleh atau tidaknya, boleh. Ada yang hati-hati, artinya dicuci, Pak. Cuci. Kata tukang sate, kalau dagingnya udah kena cucian, kagak enak. Kena air udah kagak enak. Terus gini lagi, Pak. Buat laki-laki ya, membersihkan najis kotorannya. Itu pakai apaan? Pakai air, pakai batu, pakai tulang. Tulang kan teksnya kan kayak gitu. Pilihannya ada 3. Ada tisu, ada air. Bapak caranya kayak gimana? Udah pakai tisu juga, pakai air juga. Konsep dasarnya pakai tisu doang suci gak? Suci. Tisu doang. Konsep dasarnya. Dibersihin pakai tisu doang udah suci. Bukannya harus pakai air. Kan kita babnya tadi 3. Pakai batu doang nih. Udah suci atau belum? Udah. Buang air besar. Bersihinnya pakai batu, suci atau tidak? Suci. Kurang bersih Ustadz. Bab kurang bersihnya beda. Ini babnya bab suci. Nggak sreg kalau nggak pakai air. Bab sreg beda lagi. Bab sreg. Babnya sekarang yang bab boleh.
cakapan mana? Bab cakap lain lagi kan gitu kan. Kan kita udah bilang ada boleh, ada afdol. Nah, kalau kita mau bab sereg, bab afdol, ya di sini kehebatannya Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i mainnya di bab sereg. Mainnya di bab afdol. Beliau ngambilnya selalu babnya adalah bab itu. Bab hati-hati, bab lebih baik. Ngambilnya di situ. Tapi kalau secara hukum yang lainnya, tapi ada juga Imam Syafi'i katanya hati-hati, tapi pas giliran rambut nggak hati-hati. Iya kan? Rambut boleh berapa biji? 3. Yang lainnya ada yang 1/4, ada yang separuh, ada yang semua kan? Ada yang semua. Kok Imam Syafi'i nggak hati-hati? Kenapa ngambil 3? Kenapa nggak ngambil yang banyakan, yang lebih hati-hati? Ini kan dibalikin ya. Katanya hati-hati, kok giliran yang begini nggak hati-hati? Pertanyaannya gini, Imam Syafi'i ngajarin duduknya kayak gimana? Imam Syafi'i bilang wuduk lah begini ya, separuh atau 1/4? Semua. Giliran fikihnya, giliran konsepnya beliau bilang 3. Tapi giliran prakteknya beliau semua. Nggak konsisten. Babnya bukan bab konsisten. Babnya adalah bab boleh tidak, standar minimal, sama mana yang lebih baik. Sama yang paling gampang kan kita bilang soal pakaian sholat ya. Pakaian sholat boleh ada gak khotib harus pakai jubah, pakai sorban, pakai peci putih? Ada gak syaratnya di fikih? Gak ada. Syarat rukun khotib kan menutup aurat ya. Terus khutbahnya pakai saadah dan sebagainya. Khutbah pakai kaos kutang sah atau tidak? Sah. Pakai kaos kutang. Antum mau berani khutbah pakai kaos kutang? Kaos kutang. Anda baru belajar fikih, ente belum belajar fikih. Fikihnya bilang boleh. Ya Pak, kalau mau resiko ditimpukin apa peci sama ini sih boleh aja. Nah, kan kita kadang-kadang nggak bisa ngomong pakai bab boleh. Kita harus ngomong pakai bab afdol, bab pantes ya. Bab pantes. Bab lebih baik. Dulu di mazhab Hanafi, habis sholat itu nggak boleh habis sujud langsung harus naik, Pak. Nggak ada istilahnya duduk istirahat. Kalau duduk istirahat berarti udah nambah duduk lagi, nambah duduk lagi. Nah, ada salah seorang dosen saya makmuman sama dosen saya yang lain. Makmum sama Syafi'i. Beliau Hanafi. Imam Syafi'i mazhabnya kan harus boleh ya, sunnah. Yustahab duduk istirahat. Mazhab Hanafi enggak boleh. Apa yang terjadi? Beliau makmum, tapi ntar pulang habis sholatnya selesai, beliau akan sholat ulang. Sholat sendiri. Itu kehati-hatian. Ya, bab ya sama kunut, tapi ini bukannya di mazhab ya. Ada orang yang nggak kunut di tempat mana sholat nggak pakai kunut. Habis assalamualaikum dia sholat lagi itu.
Karena menganggap kalau nggak pakai kunut nggak sah. Nah, ada juga yang sebaliknya, kalau tambahin kunut malah jadi nggak sah. Nah, orang yang model kayak gini kan nyulitin ya, nyulitin. Kalau ini saya yang ngambil prinsip, kalau emang lagi sholat imamnya pakai kunut, ya kunut lah. Kalau emang imamnya nggak pakai kunut, ya udah nggak pakai kunut. Sholatnya tetap sah, nggak usah pakai diulang-ulang. Di hadis yang berikutnya, wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza waqa'a zubabu fi syarabi ahadikum fal yaghmishu thumma liyanzihu fa inna fi ahadi janahaihi daun wa fil akhar shifa. Akhrajahul Bukhari wa Abu Daud wa zada wa innahu yattaqi bi janahihi alladzi fihi da. Ya. Ini hadisnya banyak orang mengatakan hadis ini bukti bahwa imam di Sahih Bukhari ada yang dhaif, bahkan ada yang palsu. Karena orang menuduh hadis ini sebagai hadis palsu, padahal hadisnya riwayat Imam Bukhari. Nah, arti teks hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza waqa'a dzubabu fi syarabi ahadikum, jika ada laler masuk ke ini teh kita ya, atau ke air kita, fal yaghmishu, hendaklah dia dicelebin, habis itu tsumma liyanzahu, habis itu dibuang, habis itu airnya diminum. Kenapa kok kayak gitu modelnya? Fa inna fi ahadi janahaihi daun, sungguhnya di satu sayapnya ada racun ya, ada da, wa fil akhar shifa, yang di sebelah satunya adalah shifa, obat. Hadisnya sahih diriwayatkan Imam Bukhari. Di hadis Abu Daudnya lagi, wa innahu yattaqi bi janahaihi alladzi fi da, kita tuh bisa nyelamatin, bisa ngobatin di satunya, kayak ya tak apa namanya, raron ya, jaga dirinya pakai apaan? Pakai racun, pakai antupan yang ada di dia. Apa namanya, da itu racun ya. Racun itu kan kadang-kadang buat hewan itu sebagai senjata. Iya, senjata untuk jaga dirinya di situ. Nggak taunya di sebelah sononya lagi kan ada shifa. Dan berarti shifa umum atau shifa racun itu? Ini kan bahasanya masih boleh shifa untuk obat penawar doang, boleh juga penawar plus. Terus kalau umpamanya nih, terutama di ibu-ibu, ada laler masuk ke minumannya, apa yang ibu lakukan? Buang. Terus kalau buat uduk gimana? Jijik bekas dimasukin laler. Padahal kalau segelas itu bisa buat uduk atau enggak? Bisa. Segelas itu bisa buat wudu, yang 200 ml itu bisa pakai wudu. Kenapa nggak dipakai wudu aja? Nggak, jijik. Jijik. Sekarang bab kita kan bab najis ya. Najis atau tidak? Enggak najis. Tadi kan laler itu kotor, betul, laler itu ada daknya di sebelahnya, tapi yang satunya lagi ada dawanya, ada sifanya. Saya ketemu teman di London, dia lagi neliti tentang ini nih, sampai sekarang saya lupa hasilnya apa gitu. Harusnya saya continue untuk monitor hasilnya apa. Orang Surabaya dapat beasiswa untuk meneliti laler. Sementara ini laler, kesimpulannya waktu saya ketemu, sementara ini adalah laler itu tidak ada yang pasti kanannya atau kirinya. Kesimpulan yang saya dengar, bukan kesimpulan.
Kan Rasulullah nggak bilang gini, sebelah kanannya racun, sebelah kirinya racun di tangan kiriku ya. Sebelah kirinya obat gitu. Rasulullah kan nggak bilang begitu. Rasulullah kan bilang salah satunya kan. Salah satunya. Harusnya kan kalau misalnya ini Rasulullah bilang kanan racun, kiri obat, atau sebaliknya kiri racun kanan obat. Nanti saya laler tuh jatuhnya kemana? Kalau jatuhnya begini buang, jatuhnya begini nggak usah buang. Nah, ternyata Rasulullah nggak nentuin iniannya, racunnya di mana. Penelitian itu membetulkan teks hadis ini loh Ustaz. Ada jenis sampai jenisnya. Jenis laler ini ada racun di sebelah kanan, ada racun di sebelah kiri. Satu sampel lagi kanan kiri. Ini ada yang kanan, ada yang kiri. Jadi sampai satu anak turunannya pun nggak sama. Jadi rancu gitu. Bukan pasti ada di kanan, bukan pasti ada di kiri. Kan luar biasa Zat. Nah, saya suka begini Bu. Kalau bagi ada yang punya penyakit aneh ya, ke dokter udah nggak sembuh, ke dokter saya bilang panggil laler. Suruh masuk situ, celebin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada yang praktekin jadi apa namanya orang pinter baru nih. Rumahnya kenapa? Biar laler. Buat apaan? Buat pasien. Pasiennya datang. Masuk. Ini Pak. Ada sih Pak. Tapi kalau modalnya yakin, bener loh Pak. Madu kan obat ya. Madu Quran yang bilang syifa, Rasulullah juga bilang syifa. Orang banyak percaya gak? Banyak enggak. Orang Indonesia yang adalah orang yang enggak percaya obat madu itu sebagai obat. Kan kita kan padahal gampang banget ya. Gampang banget punya madu. Pohon banyak sehingga mereka bisa berkembang dengan baik. Kalau misalnya orang miskin tuh pada minum madu mulu secara teratur, kan bisa jadi kuat, jadi sehat. Tapi ternyata kan orang miskin jarang minum madu. Saya pernah bilang gini Pak sama basis, gimana umpamanya kita ngasih sedekah ke orang miskin tuh jangan uang. Dan ini saya lagi-lagi bukan nyariak, bukan apa. Saya beberapa kali saya lakukan Pak. Saya punya duit, anggaplah 1 juta. Ada orang lagi bantuin, anggaplah 5 juta, jadi 6 juta. Saya sedekahnya nggak duit Pak, saya sedekahnya madu ke orang miskin. Wajib diminum dan nggak boleh dijual. Madunya nggak boleh dijual. Saya rasa di Rimbani di sini dulu, sini kan ada A2R yang orang duafa, itu bawa pulangnya madu. Karena yakin sama Rasulullah itu. Dan ini cerita haji kemarin 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu sama Miftah bukan. Waktu saya haji dari Madinah Pak, sakit-sakit masuk angin. Sepanjang perjalanan dari Madinah begitu nyampe Mekah pakai ihram ya. Masih begitu mau tawaf masih kayak begitu, akhirnya saya nggak tawaf. Dikasih minum, diurut, dikerokin, itu semuanya nggak mempan. Akhirnya mempannya diinfus. Diinfus baru enak. Nah kemarin nih dari sininya Pak begitu. Nah dari sini begitu, pas nyampe Madinah, ada yang bilang minum madu aja. Minum madu aja, anak kena begitu minum madu. Selesai. Saya praktekin Pak. Saya ke Bin Daud cari madu yang standar lah, bukan madu yang 300 real satu atau 1000 real 1 kilonya, enggak. Madu yang 10 real segini tuh minumin. 1 kali minum udah jauh, udah 70%, 2 kali minum 100%.
Kalau ada yang masuk gitu ya, keluar angin ya. Minum Promak, minum apa? Udah. Enggak nembak, Pak. Tapi minum madu akhirnya nembak. Nah, minum madunya tuh kayak Rasulullah bilang, ada sahabat Nabi perutnya sakit kan, perutnya sakit. Rasulullah bilang minum madu, dimakan madu malah tambah parah. Rasulullah bilang minum madu tambah parah, minum madu 3 kali suruh minum madu, bener dah tuh. Karena ternyata 1 kali itu untuk menguras, untuk mengapa, ketiga kalinya untuk menyembuhkan. Nah, kita aja yang masih kurang mengamalkan hal-hal yang kayak gini. Kita lebih percaya sama imo apa itu yang kecil tuh, obat imodium atau percaya sama obat yang lainnya. Padahal sebaiknya kita percaya juga sama hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, salah satunya ini yang baru ini adalah laler. Nanti tahu-tahu ada yang ngetop dari PKH nih. Ada apa namanya tabib baru tuh, top banget. Saya tanyain, apaan ilmunya? Laler. Laler. Baik, udah disyaratin kita harus buka pertanyaan karena waktunya udah mepet lagi. Bagi yang ingin bertanya saya persilahkan. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung yang tadi sekarang kan pembahasannya tentang fikih ya. Kalau masalah bicara fikih kan kita berarti beda dengan masalah akidah apa akhlak gitu ya. Kalau di akidah akhlak kan berarti kita udah sesuatu yang udah pasti baik buruk gitu kan. Nah tapi kan kita kalau bicara fikih kan kita bisa bicara abu-abu gitu, bisa putih hitam atau abu-abu gitu. Nah ini berkaitan dengan tadi apa namanya dikaitkan dengan sunnah gitu ya. Jadi kalau yang seperti bahas minggu lalu ya pernah saya bahas, kalau sunnah itu bicara angka 1 sampai 10, ini mungkin kalau di fikih nih angkanya bisa 1 sampai 100 gitu ya. Kita perlu lebih lebar lagi memahami. Kita perlu lebih bisa toleran pada perbedaan fikih. Yang jadi sekarang masalah kenapa dalam fikih itu kita harus bermazhab dan kenapa dan bagaimana sikap kita kalau seandainya ada orang mengatakan ya kita kembali aja ke Quran dan Sunnah tanpa perlu bermazhab. Ya, itu mungkin yang Anda minta penjelasan. Syukran. Jawabannya kan gini, kalau kita tanpa menghitung mazhab, kalau mazhab kan kita ngikuti satu pedoman ya, satu panduan. Dia bilang begini ya kita ngikutin, dia bilang begitu dia ngikutin. Kenapa kalau kita ngikutin? Karena yang nulis mulai dari yang menciptakan, yang merumuskan Imam Syafi'i lah taruhlah, atau Imam Malik atau Imam Abu Hanifah, yang merumuskan tuh udah baca kaedah-kaedahnya semuanya, udah baca Qur'annya udah mateng, hadisnya udah mateng, beliau masuk kepada kesimpulan. Nah kita ini Quran gak mateng, hadis apalagi. Kalau kita kayak begini, kita nggak mau pakai mazhab, udah tahu berapa hadis, kan akhirnya jadi ngaco sendiri. Wong kita nggak tahu kok, kita nggak mau ngikutin orang. Nah harusnya kan kita kalau kita udah tahu semuanya nggak ngikutin silakan. Tapi kalau misalnya kita belum tahu, maka kita harus ngikutin orang dulu. Orangnya ini harusnya kan orangnya yang kompeten. Kompeten siapa? Imam itu gimana kurang kompeten. Nah, jadi sebabnya Ustaz adalah karena ketidaktahuan kita terhadap semua sunnah. Sedangkan hadis itu sholat kan nggak berdiri sendiri. Sholat kaitannya dengan air ada.
Sholat kaitannya dengan baju ada. Kita mungkin tahu fikih sholatnya, tapi nggak tahu fikih airnya, karena airnya kita belum baca hadis-hadisnya. Nah kalau kita mau sendiri aja, mana ambil satu hadis, ternyata hadis tentang ini ada 2, ada 3. Nah jadi kita bermadzhab itu disebabkan karena ketidaktahuan kita atau keminimalisan kita dalam ilmu pengetahuan Quran dan hadis. Tapi kalau ilmu kita udah mumpuni, udah cukup, Qurannya udah cukup, hadisnya sudah cukup, gak usah bermadzhab lagi, silahkan. Nah, kebanyakan orang Indonesia kan ilmu Quran, ilmu hadisnya kan minim masih, bukannya cukup, masih minim banget. Nah, buat orang-orang yang minim kayak begini, gak bisa diri sendiri. Harus ada yang diikutin. Yang diikutin itulah yang namanya mazhab. Nah kebetulan Imam Syafi'i, silakan ngikutin Imam Syafi'i. Ya, mau ngikutin mazhab Abu Hanifah, silakan aja. Nah karena kita kecilnya udah dipakein dan lingkungan kita bermazhab Syafi'i, akhirnya kita bermazhab Syafi'i. Kalau ada nih orang Indonesia dari pesantren dipindahin di sekolahin ke India gitu, pulang dia jadi mazhab Hanafi, Pak. Di sekolahin ke Maroko, di sekolahin ke Sudan sana, pulang jadi Maliki. Jadi sholatnya nggak pakai angkat tangan tuh. Asal di sininya masih belum kuat ya. Kalau di sini udah kuat, ya pulang masih Syafi'i lagi. Nah buat kita nih, mau Syafi'i silakan, mau Hanafi silakan, mau Hambali silakan. Yang kita belum ngasih rekomend adalah yang la Syafi'i wala Hanafi wala. Nah, ini boleh kalau kelasnya udah tinggi. Nah, kelas kita masih rendah ya. Masih rendah. Kelas saya juga kelasnya masih rendah. Saya masih ngikut gitu. Mazhab sebenarnya kan mau pilih yang mana lagi, tahu-tahu kan udah ada yang ngomong, Ustaz. Antum tadi tuh pendapat ada 4. Yang blond yang mana? Yang tadi kita bilang yang blond kan yang tadi apa? Yang nggak pakai tanah. Yang nggak pakai tanah kan nggak boleh karena teks hadisnya kayak begitu. Pakai sabun, Ustaz, mazhab baru. Itu bukan mazhab baru, itu tetap pakai tanah. Sabun kan pengganti tanah. Nah, ulama udah coba, Imam Ghazali itu udah coba mau bikin madhab, nggak nyampe. Imam Nawawi mau bikin madhab, Imam Rafi'i mau bikin madhab, nggak nyampe. Akhirnya nyantol aja dah, nyantol sama madhab. Mana madhab yang paling enak? Ya madhab beliau bilang madhab yang paling aslam, paling hati-hati, paling apa? Beliau milih Syafi'i, maka jadi madhab Syafi'i. Ibn Hajar kurang hebatnya apa? Kurang pinternya apa? Kan pertanyaannya, Imam Bukhari madhabnya apa, Ustaz? Kan gak bermadhab, berarti kita boleh dong gak bermadhab. Kalau ente hadisnya sama dengan Imam Bukhari, gak usah bermadhab. Iya kan? Kalau ente contohnya Imam Bukhari, ente ilmunya udah kayak Imam Bukhari. Kalau udah kayak Imam Bukhari, ilmu hadisnya gak usah pakai madhab, Ustaz. Itu, Ustaz. Nah, nanti ini usulan beliau juga. Ntar disinggung juga soal usulul madhab. Kenapa terjadi perbedaan antara Syafi'i dengan Hanafi itu kenapa sih? Asalnya itu kenapa sih? Bedanya di mana? Itu ilmunya namanya usul madzhab atau qawaidut tasyri'. Ada ya mata kuliahnya dulu itu namanya qawaidut tasyri'. Nanti dari qawaidut tasyri' itu ada usulul madzhab atau usul madhab. Contohnya kayak gini ya. Imam Syafi'i bilang dasar madhab saya adalah Quran dan hadis. Baru kemudian 1 Quran dan hadis. Nomor 2
ijma, nomor 3 qiyas. Kalau Imam Abu Hanifah bilang enggak. Nomor 1 Quran, nomor 2 hadis. Nomor 3 ijma, nomor 4 qiyas. Yang lainnya gitu juga. Nah, gitu. Ini kan perbedaannya cuma dan doang, Pak. Dan Quran dan hadis itu satu level menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab yang lain, Quran level 1, hadis level 2. Imam Syafi'i levelnya 1 tapi kedua. Pengertiannya besar atau tidak? Dampaknya besar. Gara-gara naroknya doang itu besar dampaknya. Dampaknya apa? Kalau yang nggak selevel, boleh nggak ngotak-ngatik yang atasan? Nggak boleh. Nggak bisa ngotak-ngatik yang atasan. Ya, boleh cuma menjelasin, nggak boleh menasakh. Tapi kalau selevel boleh. Nah, Quran sama hadis selevel atau enggak? Siapa yang nggak bilang nggak percaya wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha? Siapa yang nggak ngomong? Nggak percaya sama itu? Semuanya percaya. Nah, itu nanti insya Allah kita akan singgung-singgung dikit Ustaz. Ke situnya. Satu ini mazhab Syafi'i dulu. Habis itu nanti mazhab Hanafi, kaidahnya kayak gimana? Kaidah kalau perlu kita baca yang dulu saya baca ya. Qawaidut Tasyri' itu kita baca sedikit-sedikit. Itu top dah. Fikih dan usul fikihnya mantep. Berarti itu bisa loncat jadi bukan membaikan tapi mencerdaskan. Kan kita udah bilang ya, kalau kita belajar Riyadhus Shalihin doang kita akan menjadi soleh, tapi belum tentu pinter. Kalau baca Bulughul Maram doang pinter, belum tentu soleh. Kita baca dua-duanya karena kita kepengen pinter juga, soleh juga, atau soleh juga pinter juga. Kalau tambah usul fikih lagi, bukan pinter dan soleh lagi, jadi ustadz. Baik, silakan Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terkait dengan mazhab ya Ustaz ya. Ya. Saya sih setuju, saya kan sebagai orang awam juga. Artinya emang harus mengikuti mazhab ya untuk kita belajar atau memahami suatu hadis ya. Ya. Nah, terkait dengan mazhab kan ada 4 nih. Apakah kita kan sebenarnya dibebaskan mau ngikut mazhab apa aja ya. Betul. Nah, apakah dalam mengikuti mazhab ini kita dibolehkan misalnya saya ikut mazhab Syafi'i juga deh, besoknya saya ikut Hanafi, besoknya lagi ikut mazhab. Jadi 4-4-nya dipakai gitu Ustaz. Yeah. Nah, apakah dibolehkan ataukah ketika kita sudah memutuskan satu mazhab udah mazhab itu aja gitu untuk kita pahami sampai benar-benar detail tahu gitu kan. Yeah. Terus yang kedua adalah mengenai belajar fikih ya. Apakah belajar fikih itu cuma dari hadis saja atau belajar fikih itu ada nggak sih sumbernya selain hadis dan Al-Qur'an gitu kan? Itu aja sih. Terima kasih. Yes. Yang kedua dulu sumber fikih Quran dan hadis. Cuma nanti kan ijma dan qiyas itu kan sumbernya juga hadis atau Quran. Mengkiaskan ada yang di Quran atau ada yang di hadis. Ijma pun juga ijma kesepakatan orang-orang yang berpegang kepada Quran dan hadis. Jadi sebenarnya sumber utamanya ya dua. Ada kan belajar fikih yang gampang, ada belajar fikih yang susah. Belajar yang fikih yang gampang adalah fikih langsung Zat. Umpamanya belajar air nih, langsung air, jenis-jenis air terbagi menjadi 7. Atau air menjadi air yang suci dan air yang suci mensucikan dan suci tapi tidak mensucikan. Pembagiannya kayak begitu. Kalau kita yang di sini kan enggak nih. Kita nih sebenarnya kalau misalnya kayak begini, ini model-model belajar kelas ulama Ustaz, bukan kelas biasa. Kelas biasanya langsung ke fikihnya.
Fikihnya kan udah jadi, ini kan yang belum jadi. Kalau belajar kayak begini resikonya adalah ini boleh, itu juga boleh. Itu resikonya. Kalau yang belajar fikih udah enggak, udah tinggal makan doang. Akan jadi udah. Nah, soal yang pertama, boleh gak kita hari ini mazhab Syafi'i, besok mazhab Hanafi? Prakteknya banyakan kayak gitu, Ustaz. Prakteknya. Nah, antum, wah saya mazhab Syafi'i. Antum jual beli itu nggak pakai mazhab Syafi'i, Ustaz. Jual beli mazhab Syafi'i itu harus qabil tuh, akadnya itu harus langsung. Bisa samannya udah langsung bilang ini saya jual 25.000 gitu ya. Saya beli 25.000, halal kan gitu kan. Harus jelas kayak begitu. Kalau sekarang nih antum cukuran. Cukur. Habis cukur, Bang berapa, Bang? Ya kan, beli minum, beli makan ya, truk makan, Bang berapa, Bang? Itu dalam mazhab Syafi'i sah enggak? Enggak sah. Iya. Harusnya ini Pak, nasi sama nasi 50.000. Sama ayam 20.000. Iya Pak, oke, baru siapin. Ini kan tukangnya nggak bilang nih 20.000. Ada sebenarnya yang lain ya, menu di atas ya, dengan harganya. Itu udah cakep Ustaz yang itu. Atau di supermarket udah ditempelin, itu udah Syafi'i banget tuh. Tapi kan kita teh botol nggak begitu Ustaz. Padang nggak begitu. Iya, itu menurut mazhab Syafi'i nggak sah itu jual belinya. Nah, ada juga ulama yang mengatakan saya Syafi'i dalam ibadah, Hanafi dalam muamalah. Nah, di Indonesia muamalahnya 80% Hanafi. Nah, dalam muamalahnya, dalam ibadahnya banyakannya Syafi'i. Iya. Sebenarnya kalau pakai yang standar umum itu enggak beda-beda amat, Ustaz. Nanti membatalinnya juga, batalinnya yang sering dipermasalahkan cuma senggolan doang kan. Nah, saya ngambil yang mana nih? Ngambil fikihnya Syafi'i banget, tapi antum bilang nggak batal itu pakai keyakinan atau pakai ikutan? Ikutlah sesuai dengan yang antum awali itu. Kalau umpamanya fikihnya udah Syafi'i dan Syafi'i udah dah ngambil Syafi'i aja. Biar paralelnya paralel Ustaz. Beda sama antum ijtihad ya. Antum tahu dalilnya, tahu benar, ngaji, akhirnya jadi untuk masalah ini berbeda. Boleh atau tidak? Itulah Imam Nawawi, itulah Imam Rafi'i, itulah Imam Ghazali. Berapa banyak masalah yang beliau berbeda dengan Imam Syafi'i. Boleh atau tidak? Ya boleh-boleh aja. Tapi pakai babnya adalah bab ijtihad. Udah paham betul alasannya. Saya dalam praktek saya juga saya begitu Ustaz. Dalam kondisi normal saya pakai panutan mazhab Syafi'i. Tapi dalam masalah-masalah yang saya meyakini mazhab Abu Hanifah lebih benar, maka saya pakai mazhab Abu Hanifah atau pendapat Abu Hanifah yang secara teks hadis itu untuk kasus tertentu mereka lebih benar, lebih tepat lah, mungkin lebih tepat dibanding pendapatnya mazhab Syafi'i. Nah yang kayak gini pakai alasan nggak masalah. Nah yang nggak boleh nanti namanya talfik. Talfik itu kan lempar sono, lempar sini, ambil sono, ambil sini, tanpa ada kejelasan. Itu namanya talfik
Nah, itu yang enggak boleh. Adzan? Baik. Kita cukupkan kajian kita. Insyaallah kita akan ketemu di bulan depan insyaallah. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.